Masyarakat Indonesia memiliki hobi mendengarkan musik, sampai rela mengeluarkan uang demi nonton konser idolanya. Tapi, kok suka nggak dilirik ya sama artis internasional? Musisi ternama asal Amerika Taylor Swift saat ini sedang menjalankan The Eras Tour. Ini merupakan tur ke-6 Taylor Swift yang telah dimulai sejak 17 Maret 2023 di State Farm Stadium, Glendale, Arizona, dan akan diakhiri pada 8 Desember 2024 di BC Place Stadium, Vancouver, Kanada. Dalam tur ini, Taylor Swift tampil pada 152 pertunjukan di 5 benua. Namun dari 152 pertunjukan tersebut, sebanyak 6 diantaranya diadakan di Singapura. Hal ini menuai perhatian masyarakat di media sosial karena hanya Singapura negara satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki hak eksklusif untuk mendatangkan Taylor Swift. Hal serupa juga terjadi pada konser Coldplay. Meskipun lebih secara merata menyambangi negara-negara di Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, Coldplay memberikan 4 hari pertunjukan khusus di negeri singa tersebut. Padahal jika ditilik dari profil resminya di Spotify, dari total 75 juta jumlah pendengarnya, penggemar Coldplay terbesar di Asia bisa dikatakan datang dari negara Indonesia. Menurut Spotify, terdapat perbandingan 5 negara di dunia yang mendengarkan band Coldplay. Penduduk Jakarta menjadi pendengar terbanyak, yaitu sekitar 1,5 juta orang, melampaui kota Sao Paulo di Brazil dan kota Meksiko di Meksiko. Pendengar Taylor Swift juga terlihat lebih banyak di Indonesia dan Filipina jika dibandingkan dengan Singapura. Dengan total 105 juta lebih pendengar bulanan Taylor Swift, sebanyak 2,5 juta pendengar berada di Jakarta dan 1,4 juta pendengar di Quezon City, Filipina. Salah satu faktor yang memengaruhi keputusan Taylor Swift untuk manggung secara eksklusif di Singapura adalah insentif yang diberikan. Melalui Dewan Pariwisata Singapura, pemerintah Singapura melakukan perjanjian dengan promotor konser Taylor Swift, Anschutz Entertainment Group. Dikutip dari keterangan Perdana Menteri Thailand, Srettha Thavisin, tawaran yang diberikan adalah sebesar 2 juta US dollar hingga 3 juta US dollar per pertunjukan, atau sekitar 31 miliar rupiah sampai 47 miliar rupiah. Meski mengeluarkan nilai yang fantastis, dampak positif terhadap perputaran ekonomi Singapura sangat dirasakan. Mulai dari kenaikan permintaan hotel dan maskapai penerbangan, hingga terjadinya transaksi yang dilakukan turis asing menggunakan mata uang Singapura. Indonesia juga merasakan hal serupa pada saat konser Coldplay dan Ed Sheeran beberapa waktu lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Sandiaga Salahuddin Uno menyebutkan bahwa dari perkiraan 10-15% penonton yang merupakan turis mancanegara, pengeluarannya bisa mencapai 16 juta hingga lebih dari 50 juta rupiah per turis. Secara keseluruhan, perputaran ekonomi pada satu hari konser Coldplay di Indonesia mencapai 1,2 triliun rupiah. Menanggapi penyelenggaraan konser Taylor Swift secara eksklusif di Singapura, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Luhut Binsar Panjaitan berambisi membuat acara serupa, atau justru melampaui pertunjukan tersebut. Apakah ambisi ini didukung oleh para concert goers di Indonesia? Oh look, I think Indonesia has been developing a lot, and I think I was here since 2011, so I think since then until now, you can see, I mean, Indonesia is much safer, it's much more developed, so I think Indonesia is ready. Saya mendukung tapi kembali ke Palutnya sendiri dan jajarannya. Tapi kalau untuk event, ini bisa menjadi salah satu cara, bukan satu-satunya tapi menjadi salah satu cara untuk mendukung objektif yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Lut dan kakak tadi kan sudah mention itu sendiri bahwa konser itu bisa menjadikan salah satu aksi ya untuk meningkatkan pendapatan negara. Konsepnya sih jangan semata-mata haus akan iri sama tetangga sebelah ya, yang kayak pengennya megah doang tapi konsepnya nggak mateng, yaitu kita mau denger jelek lagi gitu aja. Lebih ke konsepnya aja sih mateng, mau nanti di 2000 berapa, mulai 2025 atau 2026 seenggaknya konsepnya udah mateng gitu. Tren konser internasional ini memang sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Sejak Desember 2023 lalu, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan pembentukan Indonesia Tourism Fund yang dapat mendukung penyelenggaraan acara, promosi pariwisata, serta peningkatan citra Indonesia di dunia global. Untuk itu, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno telah mencatat beberapa poin yang akan diperbaiki untuk menunjang konser berkualitas dunia di Indonesia. Berarti kita harus siap untuk menawarkan
venue yang tetap selama beberapa hari. Yang kedua, insentif khusus bagi promotor maupun memberikan insentif kepada musisinya sendiri. Selanjutnya adalah peningkatan kualitas daripada venue itu sendiri, infrastruktur kita harus lebih mumpuni. Harus kita benahi juga integrasi dengan sarana transportasi. Kita harus juga perhatikan ini SDM. Kemarin belajar dari Singapura, ternyata para usher maupun yang menjadi petugas dari memberikan pelayanan pada konser itu diberikan training 2-3 bulan sebelumnya. Generasi milenial dan Z memang menjadi penonton konser terbanyak di Indonesia. Menanggapi hal ini, Menparekraf Sandiaga Uno turut berfokus melihat tren industri konser ke depannya dan mengajak anak-anak muda untuk menciptakan ekosistem konser yang berkualitas. Gen Z ini harus jadi mitra kita dan milenial ini harus menjadi partner negara dalam menciptakan sebuah ekosistem konser yang bisa berdampak terhadap penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas. Saya yakin nanti dengan Indonesia Tourism Fund kita bisa lebih mampu menghadirkan kebijakan yang holistik. Sehingga Gen Z melihat, prasarana pendukung sudah ada, prasarana infrastruktur transportasi umum juga sudah ada. Mereka ini akhirnya melihat, ya udahlah, nggak usah keluar negeri kalau nonton konser di Indonesia aja. Indonesia sudah bergerak memantapkan faktor-faktor penunjang industri konser untuk memajukan perekonomian negara. Keseriusan ini perlu dibarengi dengan mendengarkan kritikan dan saran konstruktif dari para pegiat konser agar perencanaan kebijakan bisa lebih berkualitas dan maksimal.